وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Sabtu tanggal 6 bulan Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis Fadilatul Syekh Abdul Adim Ibnu Badawi Al-Khalafi hafidhahullah ta'ala wa ra'ahu. Kita masih mempelajari kitabun nikah, bab al-khilafat az-zawjiyah, bab perselisihan suami istri. La takadu usratun taslamu minal masyakil wal khilafat. Hampir-hampir tidak ada keluarga, tidak ada rumah tangga yang selamat, yang bersih dari perselisihan dan dari permasalahan. Jadi semua keluarga hampir pernah terjadi perselisihan antara suami dan istri, disebabkan salah faham atau kurang pengertian atau yang lainnya. Walakinnal usara tatafawatu fi hajmi masyakiliha wa naw'i khilafatiha. Tetapi rumah tangga berbeda-beda di dalam ukuran perselisihannya dan jenis permasalahannya. Jadi ada yang permasalahannya kecil, bisa diatasi dengan mudah, dan ada yang permasalahannya besar sehingga sulit mengatasinya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menikah dengan Ummu Abdillah. Tidak pernah ada masalah selama 30 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah tidak ada permasalahan sama sekali sampai Khadijah meninggal dunia.
terjadi permasalahan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa istri, dan ini perkara yang fitrah, karena wanita yang cemburu hilang akalnya. Jadi orang yang cemburu hilang kesadarannya, sehingga melakukan perkara-perkara yang diketahuinya tidak baik. Namun karena cemburu sehingga melakukan sesuatu yang menimbulkan perselisihan. Tetapi Nabi SAW mensikapinya dengan tenang. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha membanting piring di depan tamu-tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini karena cemburu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Gharat ummukum." Ibu kalian sedang cemburu. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah sendiri, tidak ada permasalahan sama sekali. Tidak ada perselisihan. Bahkan Khadijah radhiyallahu anha dijamin rumah di surga dari bambu yang sangat indah. La sokhabah, tidak ada teriakan di dalamnya. Ini dikomentari para ulama, kenapa Khadijah disediakan rumah di dalam surga tidak ada teriakan di dalamnya. Kenapa demikian? Karena Khadijah selama menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membentak sekalipun. Tidak pernah membentak sekalipun. Tidak pernah merepotkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Bahkan dia yang mengeluarkan hartanya di jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada rumah tangga yang sangat pengertian. Suami dan istri tidak ada permasalahan, hampir tidak ada permasalahan sama sekali. Ini kembali kepada akhlak. Kalau suami akhlaknya mutungan. Apa bahasa Indonesianya mutungan itu? Ngambekan. Nah, ini sebuah masalah, ngambek. Gondokan, baper. Istri baper, suami baper. Masalah kecil, suami besar. Tapi kalau orang akhlaknya mulia, masalah besar jadi kecil, diatasi dengan tenang, dianggap tidak ada masalah. Ini contohnya tadi Nabi SAW. Ini ketika Aisyah membanting piring sampai pecah, beliau tenang. Beliau tidak baper. Ini kalau baper apa yang terjadi? Jadi suami, contohnya istri kita banting piring di depan kita, tidak ada tamu. Kita dikirimi, contohnya kita yang punya 2 istri contohnya, dikirimi istri pertama makanan di rumah istri kedua, dibuang makanan tersebut, kita langsung gondok keluar rumah, mutung, tak balik, sampai ditelepon, sampai istri kita minta maaf baru kita pulang. Itu kita. Ini kita berbicara kenyataan ini. Kenyataan seperti itu. Mayoritas suami ngambekan, baper. Suami pun, istri pun sama. Tidak ada yang mau mengalah. Sehingga masalah kecil menjadi besar.
Tetapi ada yang memiliki hati yang besar. Ada suami dan istri yang memiliki hati yang besar, sehingga masalah yang sangat besar menjadi kecil. Jadi orang yang mulia bukanlah orang yang keluarganya tidak pernah ada masalah. Tetapi orang yang mulia adalah orang yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Jangan kalah dengan pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian yang riba saja gitu, itu palsu, itu dusta. Mengatasi masalah seharusnya tulisannya paling ringan dosanya seperti menzinai ibu. Nah, seharusnya gitu. Gadai riba. Karena riba yang paling kecil dosanya seperti zina dengan ibu. Jadi kita mengatasi masalah tanpa permasalahan. Jadi suami ngalah. Jadi ngalah itu bukan berarti tidak berani. Ini perlu dipahami. Ngalah dengan istri bukan berarti takut sama istri. Takut itu bab lain. Jadi takut dengan istri itu bab yang lain. Tapi di sini mengalah. Contohnya Nabi SAW. Dia tidak marah-marah sama Aisyah. Apakah Nabi SAW takut sama Aisyah? Tidak mungkin. Jadi beliau mengatasi masalah yang seperti itu dengan tenang. Karena cemburu, wanita yang cemburu, orang yang cemburu itu ditenangkan, bukan malah dimarahi. Kemudian kita lanjutkan. Waqad hatsal Islamu az-zawjaini ala mu'alajati masyakilihima wal qada'i 'alaiha fima bainahuma. Islam menganjurkan suami istri untuk menyelesaikan permasalahan mereka dan untuk mengatasi perselisihan di antara mereka. Contoh lagi, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika istrinya Sarah tidak ada masalah sama sekali bertahun-tahun, sampai Nabi Ibrahim menikah dengan ibunda Hajar. Terjadi cemburuan antara Sarah dan Hajar. Tetapi Nabi Ibrahim tenang mensikapi perselisihan dengan istri-istrinya. Kemudian di sini disebutkan wa arsada kullan minhuma ila turuqil ilaj allati yastakhdimuha ma'a sahibihi. Islam membimbing suami dan istri untuk mencari jalan keluar yang digunakan menyelesaikan masalah masing-masing. Kama hathahuma 'alal mubadara ilal ilaj hina tadharu bawadirul khilaf wa a'raduhu. Sebagaimana Islam menganjurkan segera menyelesaikan permasalahan ketika muncul benih-benih perselisihan. Jadi kalau permasalahan kecil diselesaikan dengan baik, ini akan mudah diatasi. Tetapi kalau dibiarkan, semakin besar dan semakin besar sehingga sulit diatasi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wallati takhafuna nushuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna.
dan istri-istri yang kalian takutkan pembangkangan mereka. Istri mulai tidak nurut. Faiduhunna, nasihatilah mereka. Wahjuruhunna, boikotlah mereka. Fil madaji, di tempat tidur mereka. Wadribuhunna, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jadi obat yang pertama di sini faiduhunna, nasihat. Ini yang jarang kita amalkan. Membacakan Al-Quran, membacakan hadis di dalam rumah untuk istri kita dan anak-anak kita. Ini kalau diterapkan setiap hari, subhanallah, Al-Quran ini mubarak, diberkahi oleh Allah. Allah akan memberkahi istri kita, anak-anak kita. Istri kita menjadi penurut, menjadi penyayang. Anak-anak kita menjadi anak yang saleh salihah karena berkahnya Al-Quran, berkahnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Wahai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Min ayatillahi wal hikmah, dari ayat-ayat Al-Quran dan dari sunnah. Jadi setiap maghrib, ini hampir setiap hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran di rumah untuk istri-istrinya, bacakan hadis antara maghrib dan isya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap setelah asar mengelilingi semua istrinya, menjenguk satu persatu. 10 menit, 15 menit pindah. Istri yang kedua, ketiga, keempat, sampai 8. Menjelang maghrib sudah selesai. Jadi ini menunjukkan bagaimana padatnya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istrinya 9. Jadi karena yang 11 Khadijah sudah meninggal dunia, Zainab bintu Khuzaimah juga meninggal dunia. Jadi yang masih hidup 9 yang berkumpul bersama. 8 istri dikelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijenguk satu persatu. Dari asar sampai maghrib, menjelang maghrib. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka, mencandai mereka satu persatu. Mereka menyediakan madu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kemudian kalau maghrib Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke rumah istri yang beliau menginap di malam tersebut. Kemudian yang lain berkumpul. Yang 8 tadi yang dijenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul di rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menginap. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an, membacakan hadis. Khusus untuk istri beliau. Khusus untuk anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebaik-baik nasihat. Jadi setiap hari antara maghrib sampai isya. Jadi kalau setelah isya, masing-masing pulang ke rumahnya masing-masing. Mendengarkan adzan isya, bubar. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ke masjid, istri-istrinya pulang ke rumahnya masing-masing. Ini jadwal rutin. Kecuali ada kegiatan yang mendadak, seperti beliau berperang, seperti beliau
mendatangi suatu kaum, ini ditinggalkan. Tapi yang rutin demikian. Ini pernyataan Aisyah. Dan ini disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir surat An-Nisa. Kembali kepada nasihat. Jadi nasihat ini dibacakan Al-Quran. Jadi kita subhanallah rasakanlah orang yang belum ngaji dengan yang sudah ngaji, perbedaan, beda ibadahnya, beda akidahnya, beda akhlaknya. Demikian pula anak kita, istri kita. Kalau kita membacakan Al-Quran, Allah akan memberikan perubahan yang nyata. Jadi akhlaknya tambah baik, nurut kepada suami, perhatian terhadap anak-anaknya. Anak juga demikian, taat kepada Allah, cinta ibadah, sholat malam, membaca Al-Quran. Karena dibacakan Al-Quran dan hadis di dalam rumah. Tapi sekarang kenyataan rumah kita tidak demikian. Mayoritas anak kita tidak membaca Al-Quran tetapi main game. Ini problema kita. Kita merasakan juga ini. Jadi problema kita, anak kita main game lebih banyak daripada membaca Al-Quran. Illa man rahimallah. Kecuali orang yang dirahmati Allah, memperhatikan anaknya, dikumpulkan semuanya, diajak membaca Al-Quran. Demikian. Wallahu a'lam. Kemudian Allah berfirman, wahjuruhunna. Boikotlah, jangan aja bicara istri. Dinasihati tidak mempan, ya sudah, jangan diajak berbicara. Jadi istri yang takut pada Allah, ketika suaminya tidak berbicara, takut, minta ridhonya. Tapi istri yang tidak takut pada Allah, suaminya ngambek, dia tambah ngambek. Suaminya tidak mau berbicara, dia juga tidak berbicara, bahkan tidur sampai ngorok-ngorok. Ya apa ini? Suaminya ngasih pelajaran, dia tambah memberi pelajaran yang lebih besar. Ini tanda tidak takut pada Allah. Tapi istri yang takut pada Allah, ketika melihat suaminya tidak seperti biasanya, dia pasti meminta ridhonya. Wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Atau pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Ini adalah ayat yang menjelaskan mengatasi permasalahan istri. Terus bagaimana mengatasi permasalahan suami? Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Dan apabila suami khawatir pembangkangan dari suaminya, apabila istri khawatir pembangkangan dari suami, suami sudah tidak mulai cinta, suami mulai jenuh terhadap istrinya. Jadi suaminya membangkang atau mulai berpaling dari istrinya. Bagaimana metode Islam mengatasinya? Fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Tidak mengapa keduanya mengadakan islah, damai, mengadakan perbaikan. Wasulhu khair, dan damai itu lebih baik daripada cerai. Jadi mengatasi pembangkangan istri, dinasihati, kemudian diboikot, tidak diajak berbicara, tidak dikumpuli. Yang ketiga, dipukul
dengan pukulan yang tidak melukai. Ini 3 cara mengatasi perselisihan istri. Kalau ketiganya ini tidak bermanfaat, baru cerai. Kalau ketiganya tidak bermanfaat, baru cerai. Disyariatkan cerai. Daripada berkumpul setiap hari ada masalah, maka disyariatkan cerai. Ini yang terakhir. Kemudian kalau mengatasi pembangkangan suami yang sudah tidak mencintai istri, caranya bukan dipukul, bukan diboikot, tetapi diajak damai. Suaminya diajak damai, diajak rembukan, diajak mengadakan perbaikan. Mengatasi masalah apa sebenarnya? Artinya istri mengalah. Allah Ta'ala berfirman, wasulhu khair, dan berdamai lebih baik dari perceraian. Karena yang paling kasihan setelah cerai adalah anak. Anak akan menjadi korban. Ini akan dijelaskan oleh penulis hafizahullah. Kemudian beliau berkata, fal manhajul islami, manhaj Islam la yantadiru hatta yaqa'an nusus bil fi'li. Jadi metode Islam di dalam mengatasi permasalahan tidak menunggu sampai terjadinya pembangkangan dengan perbuatan. Wa tu'lanu rayatul isyan, dan diumumkan bendera kedurhakaan. Wa tasqutu mahabatul qiwamah, sehingga jatuhlah wibawa kepemimpinan. Wa tanqasimul muassasa ila muaskarain, sehingga muassasa keluarga terbagi menjadi 2 kubu. Jadi sebelum adalah masa besar, sebelum istri membangkang, durhaka, diselesaikan dulu bagaimana suami berakhlak mulia terhadap istri. Sebelum ada pembangkangan, suami memberi contoh yang baik, tutur kata yang baik, suami siaga. Jadi suami siaga bukan berarti suami itu takut. Istrinya minta apa, siap, komandan gitu. Siap, suaminya siaga, tapi bukan berarti takut. Siap Tuan Putri, siap sayang, Masya Allah, luar biasa. Istrinya akan semakin mencintai suami. Sebelum terjadi pembangkangan, istri sudah tidak mau mentaati suami. Istri sudah menyatakan durhaka, keluar tanpa izin, tidak peduli. Ini menjatuhkan wibawa suami, sehingga keluarga menjadi 2 kubu. Fal ilaju hina yantahil amru ila hadal wada' qallama yujdi. Mengatasi permasalahan seperti ini, jadi mengatasi permasalahan seperti ini sedikit yang berhasil. Ya, kalau masalah sudah semakin besar, mengatasinya semakin sulit. Wala budda minal mubadarah fi ilaji mabadi'in nusus qabla istifhalihi. Maka harus segera menyelesaikan permasalahan ketika baru muncul, sebelum permasalahan tersebut semakin besar. Li'anna ma'alahu ila fasadin fi hadhil munazzamah al-khatirah. Karena kesudahannya akan merusak keluarga ini.
Jadi permasalahan akan merusak rumah tangga. La yastaqirru ma'ahu sakanun wala tuma'ninatun. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Wala tasluhu ma'ahu tarbiyatun wala i'dadun linnasyi'in fil mahdan al-khatir. Tarbiyah akan gagal, mencetak generasi akan gagal di suasana yang membahayakan tersebut. Jadi suasana yang membahayakan adalah suasana suami yang bertengkar terus sama istrinya. Jadi anaknya tidak akan tumbuh menjadi anak yang bermanfaat, dan anaknya tidak akan menjadi generasi yang baik. Ini perhatikan ibu-ibu, perhatikan bapak-bapak yang setiap hari bertengkar terus sama istrinya. Kasihan anak jadi korban. Jadi anak yang akan menjadi korban. Nah, ini pendidikan yang tidak baik. Jadi salah satu contoh pendidikan yang baik, suami rukun dengan istri, suami romantis dengan istri. Ini pendidikan yang baik. Salah satu sebab anak gagal pendidikannya ya gara-gara suami tengkar terus sama istrinya. Kemudian wa ma'aluhu ba'da dzalika, kesudahannya setelah itu, ila tasadduin wa hiyarin wa damaril muassasa kulliha. Menjadi pecah, menjadi runtuh, menjadi hancur keluarga seluruhnya. Artinya sudah cerai. Jadi akibat pertengkaran yang terus menerus, setelah itu apa? Menjadi pecah, artinya menjadi cerai. Wa tasyarrudin linnasyiina fiha. Kemudian anak-anak akan menjadi tercerai-berai. Jadi anak-anak tidak akan teratur dari pendidikannya. Au tarbiyatin baina awamil haddamah, atau mendidik mereka di tengah-tengah awamil haddamah, di tengah-tengah metode yang menghancurkan. Mufdiyatin ilal amrad an-nafsiyah wal asabiyah wal badaniyah, yang menyebabkan sakit jiwa, sakit mental, sakit badan. Wa ila sudud, bahkan naudzubillah anaknya menjadi anak yang sudud, jadi anak yang melakukan kemaksiatan, kelainan. Jadi karena korban orang tua yang selalu bertengkar, korban perceraian. Fal amru idan khatir, masalah ini masalah yang sangat bahaya. Wala budda minal mubadarah bi ittikhadil ijra'at, harus segera mengambil langkah al-mutadarrijah, secara bertahap, fi ilaji alamatin nusuz, untuk mengobati benih-benih permasalahan, mundu antaluha min ba'id, semenjak kelihatan dari jauh muncul, harus segera diselesaikan. Jadi penulis rahimahullah menukil pernyataan ulama bagaimana mengatasi permasalahan suami istri dari semenjak awal munculnya, kecil segera diselesaikan. Kalau bisa jangan ada masalah antara suami dan istri, dengan saling mendoakan. Jadi hendaklah istri mendoakan suaminya setiap hari, setiap sholat 5 waktu. Suami juga mendoakan istrinya, mendoakan anaknya, menjadi pasangan suami istri di dunia dan di akhirat nanti. Terus doa. Jadi metode yang paling ampuh adalah metode doa. Jangan hanya menginginkan istri yang salehah tapi kita tidak pernah mendoakannya.
tidak pernah mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Wallahu taala alam. Sudah ada ya belum ya? Sampai di sini kajian kita malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Dan setelah Isya nanti kita akan dijamu oleh Pak Nur. Setelah Isya insyaallah makan kepala sapi insyaallah. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak kepada Pak Nur dan Mbak Fir. Jazakumullah khairan. Semoga Allah menerima sebagai amal soleh. Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.